tidak akan pernah mendapatkan apapun melainkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan di dalam Quran surat An-Najm ayat ke-39. Mohon maaf, ya, surat An-Najm ayat 39, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa an laisa linsani illa ma sa'a, dan tidak ada yang didapatkan oleh manusia melainkan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Jika kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini maksudnya. Maka jika ada musibah yang buruk yang menimpa kita, berarti itu ada kesalahan pada perbuatan kita, bukan dari Allah, karena Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Kalau begitu apa bedanya qada dan qadar? Kalau takdir Allah tetapkan, baik buruk apapun yang menimpa kita, itu adalah ketetapan yang tidak bisa berubah sampai hari kiamat. Adapun qada adalah keputusan yang Allah buat ketika makhluk menjalani takdir. Maka apapun yang menimpa kita hari ini, saat ini, dewasa ini, itu adalah buah dari pilihan kita. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki 3 posisi, dan posisi yang penting diantaranya adalah posisi mukhayyar. Allah memberikan kepada kita hak pilih untuk memilih apapun dalam kehidupan kita. Memilih berbuat baik, silakan, kata Allah. Memilih berbuat buruk, silakan. Hatta memilih siapa Tuhan kita, Allah berikan kebebasan. La ikraha fiddin. Namun Allah berikan ketetapan bahwa setiap pilihan kita ada konsekuensi perhitungan dan balasan. Ketika kita memilih kebaikan, maka balasannya pun baik. Bukankah Allah telah menyatakan tadi dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsanu illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan melainkan kebaikan lagi. Dan jika ada manusia yang memilih keburukan, maka balasannya pun buruk. Terkait dengan hal ini, para muhibin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis sebagai bacaan terakhir. Saya ingin membacakan satu hadis. Izinkan saya membaca satu hadis Rasulullah SAW terkait dengan apa yang kita alami hari ini. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr terkait dengan apa yang menimpa kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang saya dapatkan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, aqbala alaina Rasulullah SAW, telah menghadap kepada kami Rasulullah SAW. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin. Artinya Rasulullah bisa jadi bersabda ketika sudah berada di Madinah, dan ini dikhususkan pada mereka yang hijrah ke Madinah dari Mekah. Khamsu hisalin, ada 5 musibah, ada 5 petaka, idza talaitum bihinna, yang kalian pasti ditimpa oleh 5 musibah ini. Wa inni wa'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak tertimpa oleh 5 musibah ini. Yang pertama, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattun, tidaklah satu kaum melakukan perbuatan zina hatta yu'linu biha, sehingga mereka bangga dan terang-terangan mereka melakukan zina, illa fasha fihimut ta'un, melainkan Allah akan menimpakan penyakit ta'un kepada mereka. Ta'un bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah penyakit yang disebabkan karena virus atau karena bakteri. Jadi ketika satu kaum mereka melakukan zina, bangga melakukannya, tidak merasa dosa dengan perbuatan keji ini, maka Allah akan menimpakan kepada mereka pandemi virus yang Allah sebutkan dengan nama, yang Rasulullah sebutkan dengan nama ta'un. Yang efek dari ketika wabah ini menimpa manusia, Allah timpakan musibah berikutnya secara berkaitan. Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladina madha, dan Allah akan timpakan kepada mereka kelaparan yang belum pernah terjadi pada kaum sebelumnya. Kelaparan zaman dulu umumnya terjadi karena memang tidak ada pangan, tidak ada makanan, tidak ada logistik. Tapi karena pandemi ini, orang kelaparan bukan karena itu tidak ada, tapi makanan ada, makanan berlimpah, tapi tidak bisa kita raih dengan cara seperti biasa, tidak bisa tersalurkan karena terjangkitnya pandemi ini. Sehingga banyak orang kelaparan di tengah surplus pangan yang terjadi di satu negara. Ini akibat ulah kita, ulah satu kaum yang bangga berbuat keji, berbuat maksiat, berbuat zina, dan mereka tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan,
Walam yankusul mikyala wal mizana, dan tidaklah kaum itu mengurangi timbangan dan takaran. Illa ukhidu bisinina, melainkan Allah akan menimpakan kelaparan kepada mereka. Wasiddatul maunah, dan Allah akan menimpakan kepada mereka pacaklik yang luar biasa. Dan yang ketiga, akan Allah timpakan wajur sultani alaihim, mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang buruk, zalim, kejam kepada mereka, tidak memenuhi hak mereka dan tidak memenuhi kewajiban mereka. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, walam yamna'uz zakata amwalihim, dan tidaklah kaum itu menahan kewajiban zakat atas harta yang telah mereka miliki sesuai dengan nasab dan haul. Illa muda'ul qatra, melainkan Allah azza wa jalla akan menahan hujan dari langit. Andaikan manusia tidak mau menunaikan kewajiban mereka mengeluarkan zakat atas harta yang telah cukup sesuai dengan syarat, maka Allah akan menahan hujan dari langit. Walal bahaima, andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan air, falam yumtiru, maka mereka tidak akan pernah diberikan hujan. Artinya apa? Mereka yang menghalangi diri dari menunaikan zakat wajibnya itu lebih hina dari binatang. Yang keempat, Rasulullah SAW kemudian menyatakan, walam yankudu ahdallahi wa ahda rasulihi, dan jika mereka menentang apa yang Allah tetapkan atau menyalahi janji mereka kepada Allah dan sumpah mereka kepada Rasulullah SAW, illa salatallahu alaihim aduwan min ghairihim, melainkan Allah akan mendatangkan musuh yang datang dari luar negara mereka. Fa'akhadhu ma fi aidihim, maka musuh itu merampas apa yang mereka miliki. Musuh itu merampas harta kekayaan mereka, bahkan musuh itu mengeksploitasi kekayaan alam mereka. Dan yang terpenting, musuh itu mengambil kemerdekaan mereka dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini terjadi ketika manusia atau satu kaum tadi menyalahi janji mereka pada Allah dan Rasulnya. Dan yang kelima, yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, wa man lam yahkum aw man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatahayyaru mimma anzalallah, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang Allah turunkan atas mereka, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan ciptakan kekacauan di kampung mereka. Allah akan menimpakan kekacauan di negeri-negeri mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kembali kepada keyakinan kita tentang qada dan qadar. Jadi apapun yang menimpa kita, jika itu kebaikan, itu datang dari Allah. Karena Allah tidak pernah berbuat buruk, tidak pernah memutuskan keburukan. Allah selalu menginginkan kebaikan bagi kita, tapi kita yang memilih keburukan itu terjadi pada diri kita. Yang kedua, apapun keburukan yang terjadi, itu adalah karena perbuatan kita sendiri, karena kesalahan diri kita. Maka saatnya kita bermuhasabah, istighfar kepada Allah atas perbuatan dosa kita, atas kelalaian kita dan perbuatan dosa kita. Bertobat kepada Allah. Tentu masih ada pintu tobat selama kita belum sakaratul maut. Dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah, kiranya Allah memberikan bimbingan kepada kita melalui para ulama kita, melalui para habaib kita, agar Allah membimbing kita melangkah ke jalan yang Allah ridhoi.